Oke, selamat datang semuanya. Kali ini kita bakal menyelami sebuah teori yang jujur aja cukup liar. Teori ini mengklaim bisa mengidentifikasi siapa itu antikristus pakai teks-teks kuno. Penasaran kan? Yuk langsung kita bongkar sama-sama. Nah, kita mulai dari sini, dari sebuah kutipan yang lumayan bikin merinding. Intinya, akan ada masa kesengsaraan yang belum pernah ada sebelumnya. Jadi, ini bukan main-main, skalanya besar banget, dan inilah yang bikin topik kita hari ini jadi begitu penting. Oke, sebelum kita lanjut lebih jauh, ada pertanyaan mendasar yang diajukan dalam materi ini. Sebenarnya, buat apa sih ada nubuat? Nah, jawabannya menurut mereka simple aja, supaya kita siap, supaya kita nggak kaget sama apa yang bakal terjadi nanti. Ini dia agenda kita. Kita akan mulai dari awal banget, dari sebuah peringatan akhir zaman. Lalu kita akan kenalan sama si pemberontak pertama, Nimrod. Dari situ, kita telusuri jejaknya lewat 7 kepala dalam sejarah, pecahin petunjuk-petunjuk kuno, lihat gimana ramalan tentang kebangkitannya, dan yang paling seru, kita sambungin semua ini ke dugaan konspirasi zaman modern. Lengkap kan? Oke, kita masuk ke bagian pertama. Siapa sih pemberontak originalnya? Nah, teori ini langsung menunjuk satu nama sebagai tersangka utama kita, Nimrod. Nama itu kan doa ya. Nah, kalau Nimrod ini, namanya sendiri sudah jadi petunjuk besar. Dalam bahasa Ibrani, Nimrod itu artinya pemberontakan. Kebayangkan karakternya kayak apa? Dia ini menurut catatannya adalah orang pertama setelah banjir besar yang secara terang-terangan melawan Tuhan. Dan dosa-dosanya tuh nggak main-main. Dia ini otak di balik Menara Babel yang terkenal itu. Dia juga yang mencoba membangun semacam tatanan dunia baru versinya sendiri. Dan puncaknya, dia menyembah dirinya sendiri sebagai Tuhan. Plus, ada klaim yang lebih gila lagi. Dia diyakini keturunan Nephilim. Jadi dia ini seolah-olah prototipe asli dari figur antikristus. Terus, setelah proyek Menara Babelnya gagal, apa Nimrod langsung hilang dari sejarah? Ternyata enggak. Menurut teori ini, figurnya justru menyebar dan menjelma jadi berbagai legenda di budaya-budaya lain. Namanya jadi banyak, Gilgamesh, Osiris, Apollo. Tapi ada satu benang merah yang menarik, semua legenda tentang dia ini selalu ada unsur kebangkitan kembali. Nah, ingat-ingat poin ini ya, karena ini bakal jadi kunci penting nanti. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian kedua. Kita akan lihat kalau Nimrod ini ternyata bukan cuma satu figur tunggal. Dia adalah bagian dari sebuah pola yang lebih besar, sebuah pola profetik yang disebut 7 kepala sejarah. Jadi apa sih 7 kepala ini? Nah, sumber ini menafsirkan 7 kepala binatang di kitab Wahyu itu sebagai 7 raja spesifik dalam sejarah. Daftarnya dimulai dari Nimrod, si pemberontak pertama, terus lanjut ke Firaun yang memperbudak bangsa Israel, Sanherib dari Asyur, Raja Tirus, Antiochus keempat, Kaisar Nero, sampai ke tokoh yang lebih modern Adolf Hitler. Intinya mereka semua ini dianggap punya roh yang sama, semacam perwujudan antikristus di era mereka masing-masing. Nah, ini dia ayat yang jadi jantung dari semua teori ini, dari Wahyu 17. Ayat ini bilang kalau si binatang itu nantinya adalah yang ke-8, tapi berasal dari yang 7. Bingung? Maksudnya, menurut interpretasi ini, antikristus terakhir itu bukan orang baru. Dia adalah salah satu dari 7 raja tadi yang bangkit kembali. Oke, sekarang saatnya kita jadi detektif. Di bagian ketiga ini, kita bakal memecahkan petunjuk-petunjuk kuno. Kita punya 7 tersangka kan? Sekarang kita akan saring daftar itu pakai kriteria-kriteria spesifik dari nubuatnya. Petunjuk pertama kita datang dari Wahyu 13. Pertanyaannya begini. Di antara 7 raja itu, siapa yang pernah kena luka mematikan di kepala, tapi entah gimana caranya, dia sembuh lagi? Ini filter pertama kita untuk menyaring para tersangka. Dan setelah disaring, hasilnya menarik banget. Menurut catatan sejarah dan beberapa teks kuno, ternyata cuma ada 2 nama yang lolos. Nimrod, yang katanya dipenggal kepalanya, dan Kaisar Nero, yang bunuh diri dengan luka di leher. Jadi, dari 7 tersangka, sekarang daftar kita mengerucut, tinggal 2 nama. Tinggal 2 nama. Sekarang kita butuh satu petunjuk lagi untuk menentukan siapa tersangkanya. Petunjuk pamungkas ini datang dari kitab Yesaya. Pertanyaannya, di antara Nimrod dan Nero, siapa yang juga dijuluki orang Asyur? Dan, disinilah jawabannya jadi jelas banget. Nero, dia sama sekali nggak ada hubungannya dengan Asyur. Tapi Nimrod, menurut catatan kuno, dialah yang membangun kota-kota besar di Asyur. Jadi, cuma satu kandidat yang cocok dengan kedua petunjuk itu, Nimrod.
Bukan cuma itu, ada lagi bukti yang diajukan, semacam gema dari masa lalu. Coba bandingkan dua kalimat ini. Satu dari epos Gilgamesh yang notabene adalah kisah tentang Nimrod, satunya lagi dari kitab Wahyu. Kalimat pertama, siapa yang bisa dibandingkan dengannya sebagai raja? Kalimat kedua, siapakah yang serupa binatang ini? Mirip banget kan? Ini seolah-olah mengkonfirmasi hubungan antara Gilgamesh alias Nimrod dengan sosok binatang dalam nubuat. Tentu aja, kalau kita ngomongin antikristus, nggak lengkap rasanya kalau nggak bahas angka yang satu ini. 666. Nah, gimana cara teori ini menghubungkan Nimrod dengan angka 666? Caranya unik banget. Di dalam epos Gilgamesh, disebutkan kalau dia itu 2/3 dewa. Oke, 2/3 coba kita ubah jadi desimal atau persen. Jadinya 66,6% kan? Nah, angka 666 ini dianggap sebagai gema numerik dari statusnya sebagai 2/3 dewa itu. Ini salah satu argumen kunci mereka. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling supernatural. Setelah semua petunjuk mengarahkan Nimrod, pertanyaannya adalah gimana caranya dia kembali? Inilah nubuat tentang kebangkitan sang binatang. Alur logikanya begini, coba ikuti ya. 1. Dinubuatkan kalau antikristus akan bangkit dari Abzosos atau jurang maut. 2. Di kitab Wahyu, rajanya Abzosos itu namanya Apollyon. 3. Apollyon itu nama lain dari dewa Yunani Apollo. Dan yang keempat, seperti yang kita bahas di awal, Apollo adalah salah satu dari banyak nama lain untuk siapa lagi kalau bukan Nimrod. Jadi jeng-jeng, ada jalur langsung dari jurang maut ke tersangka utama kita. Oke, dari teks-teks kuno, sekarang kita lompat ke zaman modern. Siap-siap karena di bagian terakhir ini, kita akan menghubungkan semua nubuat kuno ini dengan sebuah dugaan konspirasi modern. Disinilah ceritanya jadi relevan banget sama kita sekarang. Ada sebuah lini masa kejadian yang dianggap sangat mencurigakan. Coba perhatikan urutannya. Awal 2003, ada berita arkeolog di Irak katanya nemuin makam Gilgamesh yang udah lama hilang. Beberapa bulan kemudian, di bulan April, Amerika Serikat menginvasi Irak. Dan setelah invasi itu, beredar klaim kalau pasukan khusus AS berhasil mengamankan jasad raksasa dari makam itu, yang diyakini adalah jasad Gilgamesh. Dan ini dia klaim puncaknya, yang paling bikin geleng-geleng kepala. Ada yang bilang begini, mereka berhasil dapat jasad Gilgamesh. Tujuannya buat apa? Buat ekstrak DNA-nya, untuk menemukan penanda genetik tertentu supaya roh-roh Nepilim yang tanpa tubuh bisa masuk lagi dan menghidupkan kembali jasad-jasad itu. Gila kan? Ini tuduhan soal rencana kebangkitan yang skalanya kosmik. Nah, semua penjelasan ini akhirnya membawa kita ke satu pertanyaan terakhir yang menggantung. Sebuah pertanyaan yang sengaja dibiarkan terbuka oleh sumber ini. Katakanlah kalau semua teori ini benar, kalau makamnya memang sudah ditemukan dan jasadnya sudah diamankan, terus apa selanjutnya? Pertanyaan ini sengaja dibiarkan untuk kita renungkan sendiri implikasinya.